Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali pada permenungan kita kali ini dan salam Imago Dei. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, konteks permenungan kita pada hari ini kita ambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Konteksnya demikian. Ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan di antara orang banyak yang berbondong-bondong itu, hanya 2 orang saja yang mengalami mukjizat dari Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama adalah seorang perempuan yang selama 12 tahun mengalami pendarahan. Dan yang kedua adalah seorang kepala ibadat yang bernama Yairus, anak perempuannya meninggal. Namun karena ia datang dan meminta kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, anak tersebut dihidupkan kembali. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa di antara orang yang banyak ini hanya 2 orang saja yang mengalami mukjizat dari Tuhan? Nah, mari pertama-tama kita mengamati cerita dalam Injil tersebut. Nah, dikatakan bahwa di antara orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, ada 1 orang perempuan yang selama 12 tahun sudah mengalami pendarahan. Ada banyak hal yang sudah ia lakukan, ada banyak usaha yang sudah ia lakukan, bahkan seluruh harta atau seluruh kepunyaannya dikatakan dalam Injil itu sudah terjual habis. Ia tidak memiliki apa-apa lagi. Namun apa yang terjadi? Ia tidak sembuh. Dikatakan dalam Injil itu, perempuan itu semakin parah penyakitnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi seperti ini, kira-kira apa yang dialami oleh perempuan tersebut? Tentu perempuan itu mengalami keputusasaan. Ia putus asa dengan segala usaha yang sudah ia lakukan. Segala usaha yang sudah ia lakukan tidak ada gunanya. Harta sudah habis, namun kesembuhan tak kunjung datang. Namun apa yang terjadi, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Dalam keputusasaan itu, ia mendengar bahwa Yesus berada di antara orang banyak. Ia menaruh harapan yang sungguh-sungguh. Dengan sangat ia berharap bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkannya. Dikatakan dalam Injil itu, asalku jamah saja jubah Yesus, aku pasti mengalami kesembuhan. Dan ia melakukan apa yang diharapkannya itu. Ia tidak tinggal diam, tetapi ia melakukan apa yang diharapkan dari Tuhan Yesus. Ia menjamah jubah Yesus dan ia mengalami kesembuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam keputusasaan yang seperti ini, ternyata ada satu yang tidak bisa mati, yaitu pengharapan kepada Tuhan Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, salah satu keutamaan seorang yang beragama Kristiani atau mengimani Yesus Kristus adalah memiliki pengharapan. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, pengalaman perempuan ini yang sungguh-sungguh mengalami keputusasaan, satu hal yang selalu hidup, yaitu pengharapan yang aktif. Ya, jadi dia tidak tinggal berharap tanpa melakukan apa-apa, tapi ia berharap juga bertindak. Ia datang menjamah jubah Yesus, kemudian mengalami kesembuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang kedua adalah seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan yang bernama Yairus. Anak perempuannya sudah meninggal dunia. Lalu ia memiliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menghidupkannya kembali. Ia datang kepada Yesus dengan sangat, dikatakan dalam kitab suci, bahwa ia datang kepada Yesus memohon dengan sungguh dan sangat kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya dan menghidupkan kembali anak perempuannya itu. Nah, ketika Yairus datang menjumpai Yesus, orang banyak melarang Yairus. Dikatakan bahwa tidak ada gunanya datang kepada Yesus. Itu hanya merepotkan saja.
Namun karena ia memiliki satu pengharapan, ia yakin bahwa Yesus pasti bisa melakukannya itu, ia tetap melakukannya. Apapun kata orang, ia tetap melakukannya. Dan apa yang terjadi? Yesus mendengarkan permohonan itu. Ia datang ke rumah Yairus, menghidupkan anak perempuannya, dan memang benar-benar hidup. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memiliki pengharapan, tentu ada godaan-godaan lain yang membuat kita kadang kehilangan pengharapan itu. Namun apa yang dilakukan oleh Yairus merupakan suatu pengalaman yang sangat berguna untuk kita. Bahwa apapun godaannya, apapun tantangannya, ketika kita sungguh-sungguh memiliki harapan kepada Tuhan Yesus, itu pasti terjadi. Nah, bagaimana dengan orang banyak yang berbondong-bondong yang tidak mengalami mujizat apapun dari Tuhan Yesus? Nah, mungkin bahwa orang yang banyak ini, orang berbondong-bondong yang mengikuti Yesus itu, kemungkinan besar mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak sepenuh hati menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya ikut-ikut saja. Itulah sebabnya mereka tidak percaya. Ketika sang Yairus datang kepada Yesus meminta pertolongan untuk membangkitkan anaknya itu, orang banyak tidak percaya. Itu artinya orang banyak yang berbondong-bondong itu hanya ikut-ikutan saja. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami seperti ini. Mungkin kita pernah mengalami pengalaman seperti perempuan tadi, atau seperti Yairus, atau mungkin saja kita pernah mengalami seperti orang yang banyak ini. Kita hanya ikut-ikutan datang ke gereja, tidak menaruh hati, tidak sungguh-sungguh, akhirnya apa yang menjadi harapan kita itu tidak bisa terkabul. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dua pengalaman yang baru saja kita dengarkan dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43 sungguh-sungguh mengajak kita untuk sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mengimani Yesus Kristus, berarti kita menaruh harapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita ingat bahwa ada 3 hal yang penting dalam diri seorang yang beriman kepada Yesus. Yang pertama adalah iman kepada Yesus, yang kedua kasih, dan yang ketiga adalah harapan. Iman, harapan, dan kasih itu harus hidup dalam diri kita. Dalam diri orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan kehidupan, terutama situasi kita dalam situasi COVID-19. Ada banyak tantangan yang kita alami. Maka mari kita bersama-sama, saya dan Anda semua, memberikan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berharap dan bertindak, maka Tuhan pasti mengabulkan doa permohonan kita. Demikian permenungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih dan salam Imagudi.